pertahanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Adalah Presiden Soekarno yang menekankan geopolitik sebagai faktor yang sangat fundamental dalam sistem pertahanan Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yang hanya 1 dari 3 adalah daratan dan sisanya adalah lautan, menempatkan Indonesia sebagai negara penganut Archipelago Principles. Presiden Soekarno dalam perayaan HUT Auri tahun 1951 mengatakan, bila angkatan bersenjata Indonesia ingin sejajar dengan angkatan bersenjata di dunia, harus memiliki angkatan udara yang kuat dan siap. Jika angkatan perang kita hendak berdiri setaraf, setinggi, sederajat dengan angkatan perang dunia internasional, kita harus mempunyai angkatan udara sebaik-baiknya. Kemudian pada HUT Auri tahun 1955, Presiden Soekarno juga mengatakan, kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern. Dalam pemikiran geopolitik inilah TNI AU yang saat itu adalah Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara dibangun kemampuan dan kekuatannya, sehingga pada periode tahun 1960 sampai dengan 1969 TNI AU tumbuh menjadi kekuatan yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara dengan pengadaan alutsista yang diwarnai dari blok barat dan blok timur. TNI AU sebagai bagian dari komponen utama sistem pertahanan negara harus dapat membangun strategi pertahanan negara berlandaskan pada geopolitik Indonesia tersebut, sehingga TNI AU memiliki kemampuan dan kekuatan yang efektif dalam menangkal dan menindak terhadap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Menurut penilaian GFP atau Global Firepower, situs web independen berbasis statistik yang melacak informasi pertahanan di 140 negara dengan dan diperbaharui setiap tahunnya, Indonesia memiliki posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Satu momentum, satu kesempatan bagi kita semua. Karena juga perlu dipahami bahwa tahun 2024 itu akan ada regenerasi nasional. Artinya apa? Ini komitmen memang sudah harus dibangun mulai dari sekarang. Mulai dari saat ini, bagaimana kita secara bergotong royong membangun negara Republik Indonesia ini bersama-sama untuk mencapai satu kesatuan negara yang kuat dan tentu saja sejahtera. Bapak Ibu hadirin sekalian, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi melalui fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara. Pembangunan postur pertahanan militer MEF agar dilakukan dengan pemilihan alutsista yang mutakhir, baru, dan sesuai dengan kebutuhan. DPR juga menyadari bahwa kebutuhan TNI tidak hanya alutsista yang sifat pemanfaatannya untuk keperluan militer secara fisik, namun juga membutuhkan kekuatan dalam menghadapi ancaman non-fisik, khususnya terkait dengan serangan cyber. Serangan cyber muncul sebagai ancaman baru terhadap pertahanan Indonesia dari aspek militer dan nir-militer. Oleh karena itu, pembangunan cyber defense juga merupakan agenda yang penting dalam pembangunan MEF ke depan. Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun deterrent efek terhadap negara lain. Industri pertahanan nasional sendiri masih memiliki keterbatasan kapasitas produksi
dan penguasaan teknologi militer. Oleh karena itu, dalam membangun industri pertahanan nasional diperlukan strategi diplomasi kuat, terutama dengan negara-negara yang lebih dulu unggul di bidang teknologi militer seperti Amerika Serikat, Rusia, RRT, Jerman dan lain sebagainya, yang tetap berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif. Kekuatan pertahanan negara juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang unggul